sedih karena hidup cuma sekali. Jangan putus asa, semangatlah berusaha. Jangan lupa berdoa, memohonlah pada Sang Kuasa. Semua pasti bisa jika ikhlas melakukannya. Pengen sukses di jabatan yang pakai duit, pengen sukses jadi artis yang pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah semata. Insya Allah kalau kita ada umur, kita bisa ketemu lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mau kemana? Mau foto. Ustadz nate menikah sep. Gak usah, udah di sini aja, yuk pulang aja. Gua cuma menik itu, menik cemberut. Kan tadi ceramah nate bagus. Iya, kocak dan berisi. Aduh, udahlah nggak usah komentar. Nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada bersih-bersihnya. Masih bagusan Ustadz Raihan atuh. Ayo pulang aja. Manis segitunya si Bu Haji Mak. Ayo pulang. Bilangin sama ibu-ibu yang lain pulang, langsung pulang. Ya. Ibu-ibu ayo. Ayo pada pulang. Ayo. Ya, udah fotonya. Makasih ya Bang Fahri. Sama-sama. Ya, makasih adik-adik saya. Hati ya. Ustadz, aku minta foto dong. Bang Fahri, makin bagus bang. Isi ceramahnya, alhamdulillah makin keren. Iya Bang Fahri, lebih dari yang kita bayangin. Astagfirullahaladzim, Din. Lain kali kalau mau ngambil kerjaan, itu lihat-lihat dulu kenapa sih? Lah, mengapa? Lihat dulu jamaahnya siapa, tempatnya di mana. Masa kayak gitu harus gua ajarin terus sih? Hah? Iya Pak Ustadz, maaf. Saya kan mikirnya karena harganya udah cocok, ya udah saya ambil aja Pak Ustadz. Ya sekarang gini, gue berasa kayak tausiah di depan anak TK, tau gak? Apa-apa harus dimaklumin, apa-apa harus di ngertiin. Udah pada tua juga, Al-Fatihah nggak hafal. Itu zaman muda, pada kemana mereka itu? Mungkin waktu pada mudanya hidupnya teh biasa ugal-ugalan, motor-motoran, kebut-kebutan. Jadi buat belajar agama juga sepertinya teh sudah tidak punya waktu. Alhamdulillah, acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah. Iya Pak Ustadz, ini semua berkat ceramahnya Pak Ustadz. Semua karena Allah, bro. Cuman Allah yang berkehendak. Bukan kita. Subhanallah, ajaib ya. Sudah seperti Ustadz besar bahasanya. Masya Allah, apa ini yang namanya hidayah? Insya Allah. Jangan kapok ya Pak Ustadz, bantu kami. Insya Allah. Mbak, kita pernah ketemu kan ya di rumah Rehan ya? Oh, itu Nafsa Pak Ustadz, adiknya Dinda. Oh, mirip. Pak Ustadz, kami hanya punya ini. Alhamdulillah, terima kasih. Buat saya ini berarti rezeki saya dari Allah. Iya Pak Ustadz, jangan lihat dari isinya ya, tapi lihat ketulusan siapa yang memberinya. Ya? Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Ya, Pak Mbak. Ustadz. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua gara-gara abang sih, ngomongnya ngasal.
Kamu mah, kamu tuh yang ngasal. Kok kenapa gara-gara saya? Nggak ngaku lagi. Tadi pas di mobil ngomong apa? Pakai ngomong-ngomong bos nggak kenal agama segala lagi. Lu bukan begitu atuh. Dah kalau saya makan segala sesuatu teh melihat kenyataan. Sok atuh perhatiin sama kamu. Dah zaman sekarang mah bener-bener atuh orang kaya yang waktu mudanya ugal-ugalan, tapi sudah tuanya belajar agama aja nggak sempet. Kan begitu. Iya juga ya. Terus kenapa Pak Ustadz jadi marah? Apa karena jamaahnya sedikit? Aduh, nggak tahu Pak ya. Kok tiba-tiba begitu? Ayo. Kita ke dalam yuk. Pak Ustadz? Pak Ustadz sudah pulang, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku lali tuh loh. Kalau Pak Ustadz tuh masih kurang sehat itu. Aduh, mesti salah. Pak Ustadz, maaf saya cuma mau lapor kalau makanannya sudah siap. Ya terus? Maaf, saya lupa kalau Pak Ustadz masih kurang sehat. Mohon maaf, permisi. Lihat tuh Dinda. Bener ngelamunnya. Kayaknya ada sesuatu deh. Sesuatu apaan? Tadi Gala tahu. Mandi di sungai rambutnya basah, mata tertutup masuk ke lubang. Hari ini hati jadi resah gara-gara mikirin kedatangannya abang. Apa sih lu? Rese banget nih, ngaco. Kok ngaco? Gue apa lo yang ngaco? Khusus banget sih ngelamunnya. Jangan-jangan lagi mikirin Pak Ustadz Adia. Siapa yang ngelamun? Gue cuman gak nyangka aja gitu tadi acara kita bisa sukses. Iya, gue setuju banget. Acaranya sukses banget ya. Pasti gara-gara itu tuh babang-babang Ustadz. Ya kan? Apa sih? Udah, gue gak konsen nih ada kalian berdua gangguin. Alhamdulillah Bang, Abang berhasil. Tadi semuanya itu kelihatan senang, apalagi Bu Mita. Alhamdulillah, itu semua juga jalannya Allah. Tapi saya masih butuh arahan nih Mbak Dina. Tenang aja Bang, kan ada manajemen. Mbak Nina, Ustadz yang tadi bulan depan ada waktu kosong nggak? Subhanallah, baru sekali ceramah udah banyak permintaannya. Saya yakin Bang, Abang pasti bisa sukses kayak Ustadz Raihan. Amin, ya Allah. Iya Bang. Ya. Alhamdulillah ya Bang, hari ini tauziahnya lancar. Saya yakin nih Bang, setelah hari ini Bang Fahri pasti banyak permintaan tauziah. Ya nggak Im? Tadi, semua pada happy dan pada puas. Lebay. Baim sama gadis lebay. Enggak. Gue kan cuma mewakilin doang, Im. Ya besok-besok kan bos Ustadz kita sendiri lah yang ceramah. Kalau mereka minta Bang Fahri yang ceramah gimana? Nah, bener tuh Bang. Abang nggak mungkin nolak, kan nggak enak. Ya kan? Ya, lihat nanti aja. Tapi saya yakin nih Bang, Ustadz Fahri namanya pasti melambung. Dis. Jangan lebay, yang melambung tuh bola. Bukan gue. Keren pisannya ceramahnya, meskipun kelihatannya selengean, tapi materinya teh lucu dan ada isinya. Iya benar. Terus nggak ngantuk lagi ya? Iya, benar. Saya mah yakin pisan kalau Ustadz itu teh sebentar lagi akan terkenal. Bakal ngalahin Ustadz Raihan, bener pisan. Bener pisannya. Ngomong begitu lagi ya, uang kontrakannya saya naikin 2 kali lipat. Oh, jangan atuh Bu Haji. Jangan begitu. Kamu juga itu ya. Diskon utang kamu tuh nggak ada. Besok kamu harus lunasin itu, harus bayar utangnya. Haji, jangan Bu Haji.
tapi Ustadznya memang beneran bagus. Saya naikin lagi obat kali lipat. Bu Haji, aduh ampun Bu Haji, jangan atuh. Luar biasa. Belum apa-apa udah dapat permintaan ya. Terima kasih Ustadz. Fahri juga. Sumpah lo hebat, men. Lo bisa nguasai jamaah itu udah hebat. Din, gini, kalau mau ngambil job, ngambil kerjaan, itu harus tahu detail dulu, ya. Semuanya, jamaahnya, ya, tempatnya, itu lo harus paham. Ngerti kan? Lah, mengapa? Din. Ustadz. Din. Ustadz, iya maaf. Iya. Oke, Din. Din gini, Umar kasih kerjaan lagi, ya. Alhamdulillah. Terus ini juga, Kang, buat semua permintaan ceramah yang buat di panti asuhan, panti jompo, yatim piatu, itu mulai sekarang kita ambil. Oke, Nin? Itu kita ambil tapi kasih ke Fahri. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah ya, Ri. Bismillah. Alhamdulillah. Ri, tapi ininya kecil. Din, nggak usah dibahas. Alhamdulillah, Din. Sekarang gue punya ruang buat nyampein apa yang gue tahu. Oh gitu ya. Tapi kamu nggak masalah dapat ceramah dari level paling bawah. Din, kalau menurut gue, ngebangun akhlak itu sama aja kayak kita nanam pohon, Din. Kita kuatin dulu akarnya. Akarnya di bawah kan? Iya. Nah, kalau akarnya udah kuat, mau digoyangin, mau dirubuin, tuh nggak bakal kenapa-napa. Paling cuma daun yang di atas aja yang rontok. Iya. Nih, Din, kenapa banyak orang-orang yang di atas itu, orang-orang atas ya, koruptor, masuk penjara. Kenapa coba? Nggak tahu. Karena akar agamanya nggak kuat. Subhanallah. Gimana tadi acaranya? Bi, sukses Bi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya seperti yang Abi bilang, bahwa Ustadz Rehan itu bisa mengambil hati kaum muda. Tapi Bi, yang datang tuh bukan Ustadz Rehan loh, tapi wakilnya. Oh ya? Iya, nih orangnya nih. Ini loh Bi. Tuh. Iya. Namanya siapa? Namanya Ustadz Fahri. Dia tuh ceramahnya materinya simpel, tapi ngena terus kocak gitu. Iya, jadi para jemaah juga pada seneng gitu dengerinnya. Dia itu seneng walaupun gak dapat bayaran. Hebat ya? Hebat. Oh, pantesan Umi kamu tuh dari tadi tuh manyun. Manyun? Manyun kenapa? Karena yang ceramah bukan Ustadz Rehan. Ya ampun. Kalau tahu bukan Ustadz Dayan yang ceramah matunya, ngapain pakai kesana? Malah tekor kan jadinya. Pindah juga kenapa? Atunya nggak cerita. Jadinya kan Umi teh malu sama si Abi atuh. Kenapa harus malu sama Abi? Abi, Abi paham kok. Makanya jangan ulil amar. Kepanjangan cita-cita. Begitu tidak tercapai tuh. Kecewa kan? tapi kan manusiawi atuh Bi punya cita-cita mah. Iya memang manusiawi. Kecewa juga manusiawi. Makanya Allah memberikan benak supaya bisa berpikir. Allah memberikan hati supaya bisa menimbang baik ataupun buruk. Juga memutuskan, tapi tidak dengan emosi, jangan dengan nafsu. Gitunya dia. Cukup atuh Bi pencerahannya ya. Sekarang teh Umi teh butuh ketenangan. Jadi Umi mau istirahat dulu. Ya, maksudnya
Ya mau ngaso lah. Ini lanjutin sama Abi. Oh, Mi? Umi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Din. Bang, Din. Din, aku udah posting Instagram sama Twitter. Sisanya kamu jangan lupa posting ya. Rebes. Jadi semuanya diposting nih? Iya, pokoknya semua kegiatan hari ini. Terus juga jangan lupa ceramahnya Fahri sama Bang Umar juga diposting ya. Siap. Sekarang. Ya sekarang masa tahun depan? Monggo Pak Ustadz. Iya, makasih, Bu. Mbak, mau kemana? Mau panggil yang lain Pak Ustadz? Oh, enggak usah. Mulai malam ini, saya mau istimewa di rumah saya sendiri. Jadi, yang lain itu makannya setelah saya. Ya, paham, Mbak? Paham, Mbak? Oh, iya Pak Ustadz. Terima kasih. Selamat makan. Siapa nih? Ini ada WhatsApp dari Pak Ustadz. Katanya besok Umar jalan didampingi Nina. Didin sama gue dan Bang Sodri. Pati Jompo kasih ke Fahri aja. Maaf Mbak Nina, jadi besok saya didampingin lagi sama Mbak Nina? Ye, pakai nanya lagi. Emang tadi nggak denger? Pastiin aja, Din. Iya Bang Umar, soalnya besok kan Didin sama Bang Sodri sama Ustadz. Terus Fahri isi ceramah ke Panti Jompo. Tapi saya jadi nggak enak sama Bang Sodri sama Fahri. Ya nggak apa-apa Bang. Kalau kata Ustadz, setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cisari. Mau kemana? Mau ke rumah Bu Haji nih, mau ngeliatin ini nih. Iya, atuh sama saya juga mau ke rumahnya Bu Haji ngasih tahu ini nih. Ustadz Rehan itu kalah ya sama Ustadz yang baru. Nya eta gitu Cesari, sekarang mani komenannya juga pada sedikit. Kalau tahu nih Bu Haji, kasihan. Iya, tapi tetap aja Bu Haji teh harus kita kasih tahu. Ayo, kasih tahu aja. Begitulah. Kamu teh jangan mengada-ngada atuh Sari. Masa iya ada Ustadz baru lebih terkenal dari Ustadz Raihan? Tapi kenyataannya teh memang begitu Bu Haji. Ini juga kata medsos. Iya, jadi trending topik berarti Ustadz. Aduh, udah. Kepala saya teh pusing ini teh dengernya. Udah, lagian dengerin ya. Sari, Iti, jangan terbawa-bawa sama medsos itu jangan. Kalian teh itu teh belum tentu bener. Bisa jadi itu merekayasa. Kan banyak yang udah juga begitu. Sekarang mah kalian sementara dengerin aja saya dulu. Ya. Iya sih Bu Haji. Saya juga curiganya begitu. Ini teh settingan. Jadi orang-orang yang komen di medsos teh eta teh orang-orang yang dibayar. Bener pisan Ce, itu mah pasti pada dibayar. Komennya pada bagus semuanya. Kalau saya punya uang nih Ce, saya pasti bantu Bu Haji. Nggak perlu Iti, saya mah mampu. Tungguin ya. Pasti gak apa berhasil. Membohong bagi dua. Siap, beres. Nah, tuh. Oh, yang warna ini Bu Haji. Atau ini mah gak akan cukup Bu Haji. Ih, yang warna merah sama warna biru mah itu diumpetin sama si Abi. Sementara adanya teh yang warna ini. Nggak apa-apa tuh, ini juga sama-sama uang. Tapi kalau nggak mau mah ya udah. Jangan Bu Haji, anggap aja ini teh DP ya. Gitu atuh, itu ngerti kamu teh. Sok sekarang mah laksanakan. Siap Bu Haji. Terima kasih, Tata thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ceria banget mukanya. Alhamdulillah jadi trending topik. Hah? Pada
Padahal kita ngeposting aja telat ya, Din. Serius? Iya. Iya Kak, Instagramnya banyak yang komen. Iya, ceramahnya Bang Fahri juga keren banget deh Kak, lihat deh nih. Pokoknya jangan sampai Ustadz denger ya. Nah, bener tuh. Jangan sampai Pak Ustadz tuh denger. Cara di kampus jadi trending topik. Ini apa-apaan nih? Rik, lo nggak usah ikut dulu ya. Jadi nanti biar si Umar sama Nina, gua biar sama Bang Sodri sama Didin aja. Oke. Terus gini, lo lihat tuh di whiteboard, itu ada schedule buat lo. Schedule buat gue? Iya, schedule buat lo. Schedule buat gue nih? Ya sekarang gini, di kampus kemarin acaranya berhasil kan? Itu artinya lo udah lulus, lo udah sukses, lo jadi ustadz di bawah manajemen gue, oke? Din. Siapa Ustadz? Ayo jalan. Maaf Pak Ustadz, katanya Bang Umar khusus sama Pak Ustadz. Itu kapan gue ngomongnya? Semalam. Nah, semalam kan? Ya udah sekarang beda. Sekarang lo sama Bang Sodri itu ikut gue, ya? Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yaudah yuk Bang Umar. Duluan ya, Ri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, mohon maaf ya Bang. Ini sekarang jadwal tausiah Abang khusus Pati Panti. Saya cuman laksanain perintah aja Bang. Mohon maaf sekali lagi. Im, lo nggak harus minta maaf, Im. Kenapa coba lo minta maaf sama gue? Ya maaf Bang, soalnya kalau misalkan tausiah di tempat-tempat itu bayarannya kan nggak seberapa mahal Bang Fahri. Dis, saya nggak pernah mikirin seberapanya, Dis. Emang pernah dengar Nabi Muhammad bersiar itu ngandelin imbalannya? Atau para sahabat-sahabat berdakwah itu menghitung dinarnya berapa? Pernah nggak? Ya enggak sih Bang. Berarti kalian tahu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Jangan lupa berdoa, memohonlah pada Sang Kuasa. Semua pasti bisa jika ikhlas melakukannya. Ustaz, ya. Ini Fahri ini tidak apa-apa itu apa namanya tausiahnya di tempat seperti itu. Nggak apa-apa tuh maksudnya gimana? Ya nggak apa-apa lah. Nggak ada masalah kan? Sekarang gini Bang Sodri, apa yang udah dia mulai itu harus dia selesaikan. Itu kan jalan nasib dia, iya kan? Tapi maaf Ustadz, ini punten ya Ustadz ya. Kan manusia itu hidupnya tidak akan bisa berubah kalau tidak diberi kesempatan. Begini Bang Sodri ya, tolong banget, jangan pernah ceramahin saya atau nasehatin saya. Sekarang gini, apa yang udah saya lakuin, terutama untuk Fahri, saya tuh bantuin dia. Saya bantuin dia Bang, paham kan? Maaf Pak Ustadz, sesekali apa boleh Fahri dikasih kesempatan tausiah di tempat yang lebih bonafit gitu Pak Ustadz? Didin, sekarang gini, ini saya umpamain ya. Kusir Delman disuruh nyetir mobil mewah, jadi ya gimana? Gimana jadi ya Bang? Assalamualaikum, Bu Haji. Waalaikumsalam.
Siapa ya? Ada perlu apa? Mau minta bantuan Pak Ustadz, Bu Haji. Ada TPA baru untuk anak-anak pemulung. Oh, mau minta sumbangan? Bukan. Saya mau minta Pak Ustadz untuk tausiah supaya para donatur tidak ragu untuk membantu. Bagaimana Bu Haji? Pak Ustadz bisa bantu? Jadwal suami saya teh udah penuh. Ke itu aja atuh, ke Ustadz Raihan. Kan itu mah lebih terkenal. Kami mana punya uang Bu Haji buat bayar Ustadz Rehan. Giliran gak ada uang atau jadi datang nanti ke sini. Nggak bisa. Suami saya mah udah penuh. Ya udahlah, kalau memang nggak bisa, kita cari Ustadz lain aja Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak punya duit, pengen ngundang Ustadz. Cari siapa tadi, Umi? Itu, cari Abi. Tapi udah Umi tolak. Astagfirullahaladzim. Kenapa ditolak? Bukan ditolak, Abi. Tapi ditunda sampai dapat tawaran yang lebih bagus. Oke kan, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa ya Pak? Begini Bang, saya dari lingkungan pemulung. Mau minta bantuan sama Pak Ustadz untuk tausiah di sana. Waduh, dari lingkungan pemulung ya? Kayaknya nggak bisa tuh Pak. Soalnya Pak Ustadz itu nggak biasa tausiah di tempat yang begitu. Soalnya kelasnya udah beda. Kalau bisa cari di tempat yang lain aja ya Pak. Teman. Loh, Mbok. jangan sok tahu itu loh. Jangan ngambil keputusan sendiri. Yang ngurusi tausiah itu udah ada. Bawa ke dalam sana. Ke kantor sana. Iya Mbok. Ya cepet. Iya Mbok. Monggo. Ayo Pak, Bu, ayo ikut saya. Ayo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaneta, ini ada tamu. Katanya butuh bantuan tausiah. Pak, Bu, sama Bu Neta ya. Makasih Bang. Ya, mari. Silakan Ibu. Pak. Makasih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kami tinggal di kawasan pemulung. Terus mau ada pembukaan TPA. Maksud kedatangan kami ke sini mau minta Ustadz Rehan untuk tausiah di sana. Kapan acaranya, Bu? Sekarang. Kenapa mendadak, Bu? Seharusnya jauh-jauh hari. Kalau sekarang mah nggak bisa, Bu. Aduh, gimana ya? Sudah 3 ustadz saya datangi. Semuanya nggak bisa. Ini yang keempat, Mbak. Saya aja yang kesana nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya aja yang kesana nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nanti kamu kabarin aja. Habis dari sana saya langsung ke panti. Ya? Im, bawa motor kan? Oh Bang. Kita naik motor, kamu antar saya. Siap. Pak, Bu, kita berangkat sekarang biar cepet. Iya Pak. Im, ayo. Mari Bu. Dis, nanti jalan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hati-hati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk Ustadz. Gimana? Udah siap semua ya? Ayo Bang Sentri, Din. Mana ya? Tunggu bentar ya. Oh, ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Baik. Mari Pak Ustadz, silakan. Yuk. Tengah-tengah aja. Iya, atau di terakhir-terakhir gitu. Ini 1, 2. Ya kan? Masih bisa. Yaudah, kita balikin ke... Di sini juga.
lihat-lihatan terus. Kapan mau masuknya ini kue sama makanan ke dalam? Oh, ayo sini saya bantu. Nggak usah, Pak Ustadz. Masa Ustadz bawa-bawa snack? Nggak apa-apa. Maaf Pak Ustadz, tempat Pak Ustadz sudah kami siapkan. Sebentar, Bang. Emangnya kalian sering bantu di sini juga? Iya, kita sering bantu kalau memang ada acara di sini. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah deh. Mudah-mudahan semakin banyak ya anak-anak muda yang perhatian sama acara kayak begini. Amin. Semoga juga semakin banyak ustadz seperti Pak Ustadz yang mau memberikan ceramah tanpa harus dikasih upah. Amin insya Allah. Mari. Ya, silakan Pak. Silakan. Abi, Umi mau ngobrol. Nggak ganggu kan, Bi? Mau ngobrol apa? Semalam teh Umi mimpi, Bi. Mimpinya teh Meni seneng pisan. Malah sampai sekarang masih ke bawah itu senengnya, Bi. Umi mimpi apa? Mimpi punya cucu, Bi. Laki-laki, ganteng, lucu pisan. Mukanya teh mirip itu, Bi. Mirip Ustadz Rehan. Apa jangan-jangan ini teh pertanda ya, Bi ya? Kalau Dinda teh bakalan cepet-cepet dinikahin sama Ustadz Rehan. Terus? Iya, kalau misalkan ini pertanda gitu, Bi. Cepet-cepet atuh, Bi. Kenalin itu Dinda sama Ustadz Rehan ya, Bi ya? Kalau cuma untuk Rehan kawin sama Dinda, gampang nih. Gampang, Abi? Gimana itu teh caranya? Caranya, Umi tidur lagi, terus mimpi aja kalau Rehan sama Dinda kawin. Si Abi mah ngeselin pisan. Katanya teh Ustadz, tapi nggak tahu caranya nyenengin istri. Din, Gimana? Ustadz? Udah diurus? Pokoknya minta beres semuanya di depan kayak biasanya, oke? Ya Pak Ustadz, kalau gitu saya urus sekarang, permisi. Bang? Bang Sodri, ini bener udah diurus ya. Jangan sampai ada trouble kayak kemarin. Insya Allah Ustadz, ini semua sudah bagus lah, sudah rapi. Terus kan? Ya Ustadz, materi hari ini tentang sabar. Sabar. Kan pernah dibawain beberapa waktu yang lalu dan lancar, bagus. Ya tinggal ditambahin sedikit aja. Ya baik. Sekarang, di kondisi akhir zaman, tanpa kita sadarin, sebagai hamba Allah, kita ini terlalu pelit. Perhitungan. Selalu berhitung tentang untung dan rugi. Sedangkan kewajiban untuk sodakoh, zakat, kita terlalu menghitung. Padahal apa yang kita dapatkan itu adalah titipan dan sementara sifatnya. Sekarang saya tanya, apakah kita pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghitung dalam memberikan kenikmatan untuk kita semua? Betul atau betul? Betul. Jadi kita harus bersyukur. Subhanallah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas pembayarannya. Iya sama-sama. Saya pikir pembayarannya belakangan. Maaf nih Mas, bukannya saya nggak percaya. Tapi semuanya biar sama-sama tenang. Saya tenang, Mas tenang, manajemen Ustadz Rehan juga senang. Kalau Ustadz Rehan senang, jamaah pun juga ikut senang, ya kan? Oh iya juga ya? Iya begitu Mas. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu, ya. Jangan lupa, calling lagi, ya. Siap. Mantap. Makanan buat anak-anak kurang. Astaga, kurang berapa? Ya, kalau ada 200 juga boleh. Apaan Bang?
Apa ini Pak Ustadz? Udah ambil. Jangan Pak Ustadz. Ambil, beli aja makanan buat anak-anak. Kasihan. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Ini Bu, cepat beli Bu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya Bu, sama-sama Bu. Bukan dari saya, dari... Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, acara tausiahnya mau segera dimulai. Oh gitu? Tunggu sebentar ya. Baik Pak Ustadz. Didin mana? Pak Ustadz. Gimana? Udah beres? Beres. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu tunggu sebentar ya. Nanti saya ke sana. Ya baik Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Terima kasih. Bang. Ya. Ini kalau materi cuma soal sabar, kayak terlalu standar deh. Ya. Boleh ditambahin tentang surga lah. Cakep itu. Ya, mulai ya. Hah, Pak Ustadz? Semangat Pak Ustadz. Jemaah dimuliakan Allah. Warisan yang nggak pernah habis. Tinggi juga pahalanya. Ilmu bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu. Alhamdulillah nih hati saya seneng banget. Saya dengar bapak-bapak, ibu-ibu dulu mau ngebangun ini TPA buat anak-anak belajar agama. Alhamdulillah. Subhanallah pahalanya bapak-bapak, ibu-ibu. Pasti ada aja caranya. Yang namanya keterbatasan itu bukan halangan. Yang namanya kekurangan bukan rintangan. Ya nggak Pak? Allah pasti bakal bantu siapa aja yang menolong agama Allah. Alhamdulillah udah jadikan anak-anak bisa belajar agama dengan rajin. Kalau dari kecil belajar agamanya rajin, kalau udah gede agamanya jadi pintar. Alhamdulillah. Masih pada mau lanjut nggak nih? Lanjut. Tapi maaf saya mau minum dulu boleh dek? Ya untuk semua hadirin dan hadirat yang sangat-sangat saya hormati dan yang pasti sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau membahas tentang surga. Coba. Siapa yang nggak mau masuk surga? Saya yakin semua orang pasti pengen masuk surga, betul? Betul kan? Ya. Tapi kalau menurut saya, ini saran dari saya. Jangan berharap surga kalau kalian semua tidak tahu tentang 3 hal. Ayo, saya pengen tahu. Bapak sama ibu di sini tahu nggak? 3 hal apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Ayo, apa aja? Tenang Pak, Pak Ustadz pasti punya jawabannya. Iya. Terusin aja, kan sudah hafal 3-3-nya. Sok. Kalau gue tahu, gue nggak pakai earphone, abang. Yang pertama, jauh dari ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, jauh dari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita malas, tidak mau berinfak, beramal jariah. Yang paling penting nomor 3, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak di rumah. Ya. Kalau kita punya anak, tapi kita tidak bisa mendidik, tidak bisa mengajarkan mereka menjadi anak yang soleh atau soleha, surga jauh banget, nggak akan bisa kita dekati. Keterbatasan waktu yang sudah kita punya di sini, saya mohon maaf, saya harus selesaikan tausiah saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teh kesini dipanggil cuma untuk ngeliatin Bu Haji ngelamun mondar-mandir gitu. Kayaknya mah Bu Haji teh lagi galau. Calon menantunya kalah pamor. Bantuin mikir dong. Kalian teh harusnya teh ada manfaat buat saya. Ini juga mau dibantuin Bu Haji, cuman masalahnya... Masalahnya apa? Duit, ha? Enggak Bu Haji. Tapi memang butuh. Kumaha tuh? Plin-plan pisan. Bukan plin-plan Bu Haji. Tapi memang begitu kenyataannya. Kalau kita menyuruh orang untuk komen di medsos, pasti kan kita butuh pulsa. Nah, bener pisan Bu Haji. Warga di sini HP-nya bagus-bagus, pulsanya pada meletus alias hangus. Jadi saya teh harus beli pulsa gitu. Alhamdulillah Bu Haji teh cerdas pisan.
Aduh ibu-ibu, jangan pada dipotoin terus dong. Saya kan bukan artis nih, bukan selebritis nih. Malu saya. Yang terakhir nih, saya boleh pantun nggak nih? Kalau pahit, jangan dimakan daun saga. Kalau orang pelit, itu jauh dari sorga. Betul? Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustad. Uminya mana? Ada di dalam, Pak Ustad. Kita disuruh nunggu. Oh gitu. Ya udah tunggu ya. Ya. Gawat, ada Pak Ustad. Tenang aja, Bu Haji mah akalnya banyak. Kok malah tidur? Terus? Nungguin ngapain? Yakin mau nunggu Umi? Iya, Pak Ustad. Kita mah mau nunggu aja. Ya udah. Cuman mungkin Uminya keluar nanti sore. Sore? Uminya lagi tidur tuh. Masya Allah. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Sekarang kita lihat respon di medsos. Pak Ustadz tadi bagus banget. Semuanya pada puas. Bang Umar juga langsung ada 2 permintaan. Mantep dong. Tapi iya loh. Nina, ini. Bang Im, tadi Bang Fahri gimana? Bang Fahri mantep banget, semuanya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fahri di mana ya? Lagi ngadem di luar. Oh, Edin. Makasih ya, Im. Iya. Saya keluar dulu ya. Mau kemana? Keluar dulu bentar ya. Ngapain kamu, Ri? Ajak-ajak dong lamunnya. Enggak ngelamun. Dit. Lu inget gak sih? Waktu itu ada mahasiswi datang ke sini mau minta Ustadz ceramah di kampusnya. Inget nggak? Mana ya? Yang waktu itu bertiga. 2 cewek, 1 cowok. Oh, Nafsah. Iya, nah kakaknya Din, Kakaknya Dinda. Gue kenalan sama kakaknya. Oh, lu tau nggak rumahnya di mana, Din? Setahu saya sih, dia itu tinggal di mana ya? Mana, Din? Di mana coba? Kan gue nanya. Oh iya ya. Di mana? Oh, dia itu tinggal di kampung sebelah. Bapaknya juga Ustadz Sabar namanya. Emang kenapa? Enggak kenapa-napa, Din. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa nanya? Makasih ya, Din. Curiga gue. Enggak. Enggak, bener. Ya udah. Ya udah, saya masuk dulu ya. Makasih, Din. Iya. Umi. Lagi seneng ya? Emang udah ketemu? Umi apaan sih? Umi juga atuh pernah muda, jadi Umi tahu. Umi mah seneng malah kalau udah ketemu, apalagi udah kenal. Emang boleh? Ya boleh atuh. Jarang zaman sekarang teh ada ustadz muda, ganteng, kaya,
terus rumahnya bagus kayak istana, mobilnya juga keren. Bentar. Ini yang dimaksud Umi teh siapa? Ya siapa lagi atau kalau bukan Ustadz Rehan kan? Bukan Umi mah salah alamat. Siapa juga yang mikirin dia? Terus kamu mikirin siapa tuh? Kirain tak mikirin Ustadz Rehan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nen, gimana laporan? Alhamdulillah, semuanya sukses. Din, catatannya tadi. Mana, coba lihat. Dan khusus buat Umar, langsung ada 2 permintaan. Wait, gimana, Mar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, itu yang buat di panti tetap kasih ke Fahri. Oh iya dong, jelas. Itu kan kelasnya dia. Oh tapi ntar dulu, itu yang dijadwal, itu tolong dihapus dulu. Soalnya gue mau ngajak Umar jalan-jalan, biar dia tahu Jakarta. Ya kan, Mar? Mau kan? Baik, Ustaz. Ya, Din, Bang Sodri, ikutnya sekalian yuk. Ya, Pak Ustaz. Mar. Assalamualaikum. Ya, Bang. Udah, Nin. Duluan ya. Abang hebat. Sebentar lagi pasti jadi orang terkenal. Saya yakin. Seluruh masyarakat bakalan kenal sama abang. Abang bakalan jadi ustadz populer. Cie. Seneng tuh. Enggak, gua nggak seneng. Hah? Biasa aja. Enggak seneng. Gua senang kalau gua terkenal sama penduduk langit. Baru gua senang. Penduduk langit? Iya, itu sih pasti. Tapi kan kita masih hidup, belum mati, Bang. Mumpung kita masih hidup, Mal. Kita harus berusaha bikin diri kita tuh populer di mata penduduk langit. Begitu ya? Gitu. Gue siap berangkat. Yuk. Apa sih? Udah lo santai aja. Gue ngajak lo pergi kok. Gue cuma mau bilang, lo kenin lagi. Ada job buat lo. Ya? Yaudah, Assalamualaikum. Ayo jalan. Waalaikumsalam. Im. Mbak Im. Disuruh sama Pak Ustadz. Kenapa emang? Nggak tahu gue. Katanya Pak Ustadz punya sesuatu yang spesial buat lo. Sabar aja, Bang. Yang namanya itu proses menjadi orang besar pasti di luar logika. Yang penting Abang istiqomah aja. Gara-gara akal ya. Semuanya jadi nakal. Aduh, makin gak ngerti aku. Kalian aja nggak ngerti, apalagi kita. Bang Fahri. Mau kemana? Ngadem. Ngadem kok keluar? Di kantor kan ada AC-nya. Dalam AC-nya panas, keluar api. AC yang mana yang konslet? Jangan-jangan kebakaran. Waduh. Wah, mana nih? Maaf, Ustadz. Ada apa ya dengan Bang Fahri? Saya sama Fahri gitu. Enggak ada apa-apa kok. Saya itu cuma ngedidik dia. Di mana-mana yang namanya orang berhasil, itu harus dari bawah. Iya, betul juga Ustadz. Seperti Ustadz, kan mulainya dulu dari awal juga, dari wakil Ustadz. Nah, betul tuh kata Bang Sodri. Memang biasanya didikan keras itu tujuannya untuk mengangkat derajat dan
membentuk mental lebih kuat. Ya itu kalau kuat. Kalau enggak, bisa lumpuh. Udah, nggak usah berisik, ya? Ustadznya kocak banget ya. Isi ceramah juga kinian banget. Yang paling penting tuh ya, dia tuh rendah hati loh. Semua jemaah ngerasa deket sama dia. Tipe kamu banget ya. Nyebelin deh. Kakak bener kan? Nyebelin. Sumpah nyebelin. Iya. Jadi kapan ini teh pada ngundang Ustadz Rayhan lagi ke kampus? Umi, kok bahas itu lagi? Iya, tahu nih Umi. Idolanya Dinda sekarang itu bukan Ustadz Rayhan, ya? Siapa sekarang idolanya? Lihat, Din. Hah? Coba, bentar ya Umi. Mar, ini alhamdulillah ada rezeki buat lo. Coba, lo lihat lo. Gimana? Suka baju lo? Alhamdulillah suka banget Ustadz. Saya nggak pernah mimpi bisa punya baju gamis semahal dan sebagus itu. Nanti insya Allah gue bakal ngasih yang lebih banyak lagi, lebih bagus lagi daripada itu. Tapi yang penting selama lo nurut, lo ikutin peraturan gue. Iya Ustaz. Dan hampir sama kayak yang waktu pertama kali kita obrolin waktu itu. Kalau lo udah terkenal, jangan sombong, jangan besar kepala. Insya Allah Ustaz. Umar. Lo bakal jadi mesin uang gue.